Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Wa ba'd, usikum wa nafsi bittaqullah
فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, zat yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan, yang telah memberikan kepada kita hidayahnya, kasih sayangnya, serta nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Sebagaimana kita juga mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulnya yang tercinta, yang kita harapkan syafaat beliau pada hari kiamat, pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang penuh dengan tantangan. Bahkan tidak sedikit dalam kehidupan ini kita mendapati tantangan-tantangan yang berat di dalam kehidupan ini. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang kepada kalian satu zaman kecuali yang datang setelahnya itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Dari hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita yang hidup di zaman ini itu tidak lebih baik daripada orang-orang sebelum kita. Begitu pula orang yang akan hidup setelah kita, itu tantangan mereka semakin berat. Tidak lebih baik daripada kehidupan kita hari ini, dan begitu seterusnya. Meskipun para ulama juga memberikan penekanan, penegasan bahwa tidak selalu berhubungan dengan waktu itu. Waktu ini lebih baik daripada sebelumnya, atau yang akan datang lebih buruk daripada sebelumnya. Artinya kejahatan-kejahatan itu atau keburukan-keburukan itu akan bertambah, akan merajalela, karena kerusakan-kerusakan yang terjadi akan semakin banyak setiap tahun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang boleh saja mempunyai harapan besok lebih baik daripada hari ini. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Dia memiliki harapan-harapan itu boleh saja. Memiliki rencana-rencana, obsesi-obsesi, agenda-agenda yang semoga lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Apalagi kita berpindah dari 1446 Hijriah berpindah menjadi 1447 Hijriah. Banyak dari kita menyusun rencana-rencana, agenda-agenda, harapan-harapan lebih baik dan seterusnya. Tapi tidak boleh kita lupakan, selama kita masih hidup di dunia, pasti yang namanya fitnah, yang namanya tantangan di dalam kehidupan itu pasti akan datang. Bahkan bisa bertubi-tubi
kepada kita, kepada keluarga, kepada generasi kita. Itu sudah menjadi sunnatullah jamaah sekalian. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman yang kita tidak mampu lagi menahan kemajuan arus teknologi informasi dan komunikasi hari ini. Media sosial dan sebagainya, gadget. Kita memang hidup di zaman ini. Walaupun secara asal boleh kita menggunakannya, tidak ada larangan. Dalam syariat ini kita tidak mengikuti daripada perkembangan zaman itu, tidak ada larangan. Kesimpulannya adalah Islam ini adalah agama yang tidak ketinggalan zaman, tidak juga terbawa arus oleh zaman. Tapi Islam ini adalah agama yang memelihara zaman. Islam ini adalah agama yang memelihara zaman. Kita tidak bisa menafikan jemaah sekalian, begitu banyak manfaat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan dakwah semakin besar, kita mendapatkan informasi-informasi, mendapatkan nasihat-nasihat, mendapatkan jalan-jalan kebaikan melalui media sosial, melalui teknologi dan sebagainya. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata dari kerusakan yang terjadi akibat media sosial, akibat teknologi ini. Setiap hari kita menyaksikan kerusakan di mana-mana jemaah sekalian. Baik yang kita saksikan secara langsung atau tidak langsung, baik yang terjadi di negeri kita atau di tempat lain, yang terjadi di tempat lingkungan kita atau di kota yang lain. Setiap harinya begitu banyak kerusakan yang terjadi, yang dilakukan oleh khususnya kaum muslimin, khususnya lagi generasi muda, khususnya lagi generasi Z, orang bilang hari ini, yang hari ini sangat membutuhkan keterlibatan orang tua untuk hadir mendampingi anak-anak kita, agar kemudian mereka bisa mendapatkan hal-hal yang positif dari media sosial ini, dari teknologi ini, dari dunia digital ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita mendengarkan berita kekerasan di mana-mana, pembulian, bahkan sampai berujung pada kematian. Ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh anak-anak yang masih belia, yang dulu itu jarang sekali kita dengarkan. Tapi hari ini kerusakan itu terjadi. Pornografi dan sebagainya. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini terjadi karena apa? Karena orang yang menggunakan alat-alat tersebut tidak memiliki iman, tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki iman, tidak memiliki ilmu. Sehingga terbawa apa yang ditonton, itu yang diikuti. Ada kabar-kabar seperti ini langsung disebarkan. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan para ahli-ahli parenting mengatakan bahwa memang zaman sekarang ini zaman yang ragu. Anak-anak kita begitu mudah ragu.
mudah tersinggung. Ya. Begitu lemah sekali iman mereka. Bahkan tidak ada kepekaan di dalam diri mereka. Ini sebagian, tidak semuanya. Tapi kebanyakan ini karena apa? Karena tidak bisa jadi, mungkin bukan tidak ada. Sedikitnya peran orang tua di sini. Yang mungkin hanya sibuk dengan pekerjaannya. Pergi ketika mereka masih tidur, datang ketika mereka sudah tertidur. Sehingga anak-anak mencari perhatian-perhatian dari media sosial karena tidak mendapatkan perhatian dari rumah mereka. Mereka mencari lingkungan di luar karena tidak mendapatkan lingkungan yang ada di rumah. Mereka mencari keamanan di luar karena tidak mendapatkan kenyamanan di rumah. Maka penting jemaah sekalian kita memberikan contoh, memberikan teladan kepada anak-anak kita. Karena kadang dengan teladan itu lebih cepat sampai kepada mereka daripada hanya sebuah nasihat. Tapi ternyata banyak juga di entah di mana, ya, yang harusnya mereka menjadi teladan. Mereka sebagai orang tua, apalagi yang mereka lahir di tahun 90-an, mereka yang lahir di tahun 80-an, yang mereka bagaimana dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan agama yang bagus, dengan karakter moral dan seterusnya. Justru mereka juga ikut-ikutan dengan anak-anak hari ini, tiktokan bersama, joget-joget di depan umum, ya, sehingga wibawa mereka tidak ada. Sehingga apa? Sehingga anak-anak itu tidak mengambil teladan dari mereka. Semua kita akan ditanya jemaah sekalian, semua akan dihisab. Anak-anak kita, ya, itu adalah tanggung jawab kita. Kita orang tua adalah ujung tombak daripada pembinaan generasi emas ini. Jangan sampai bukanlah generasi emas yang kita dapatkan, malah generasi cemas. Jangan juga hanya mempercayakan kepada gurunya hari ini, karena guru hari ini juga membimbing, membina itu tidak seleluasa, tidak seperti zaman dulu. Mereka, ya, diawasi oleh pasal-pasal tertentu, sehingga kadang mereka harus membiarkan anak-anak itu melakukan ini, karena ketika mereka mengambil tindakan, mereka kena pasal. Mereka akan bisa menjadi tersangka dan seterusnya. Oleh karena itu di sini dibutuhkan kolaborasi jemaah sekalian. Untuk membina generasi ini dibutuhkan kolaborasi. Bukan hanya guru-guru yang ada di sekolah, guru-guru, ustaz-ustazah yang ada di pesantren yang membina mereka, tapi juga keterlibatan kita sebagai orang tua. Begitu pula dengan pemerintah, memberikan edukasi yang bermanfaat kepada anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Atau ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Bukan hanya diri kalian, bukan hanya diri kita masing-masing. Yang penting saya sholat, yang penting saya baca Quran, yang penting saya sedekah. Istri saya, anak saya, nanti masing-masing. Tidak. Allah mengatakan, jaga diri kalian. Kalau kalian sudah berkeluarga, kalian itu memiliki apa? Memiliki tanggungan. Orang tua itu bukan hanya memberikan kewajiban mereka, itu bukan hanya memberikan makanan, pakaian kepada anak-anak mereka, tapi pembinaan iman itu tugas orang tua jemaah sekalian. Ku anfusakum wa ahlikum, dan juga keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan bagaimana, ya, berita, ya, hari ini ada seorang siswi, ya, yang dibully oleh temannya yang berujung sampai kematian, ya, dimasukkan ke dalam mesin cuci. Ini sungguh di luar nalar kita, ya.
beraninya mereka melakukan perbuatan itu, dan masih banyak kejadian-kejadian yang lain. Dengan alasan pembinaan, kemudian dilakukan kekerasan, sampai kemudian mati. Dan juga kejahatan-kejahatan yang lainnya. Maka mari kita jemaah sekalian, kita kembali ke rumah kita. Kita didik istri kita untuk bagaimana mereka menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga. Ketika tidak ada suami di rumahnya, dia berperan di situ sekaligus sebagai kepala rumah tangga. Dia menjaga harta suaminya, dia menjaga anak-anaknya, dia menjaga amanah itu ada di pundak daripada istri kita. Jangan sampai istri kita justru kemudian hanya sibuk dalam pekerjaannya, bagaimana menghasilkan pundi-pundi keuntungan, bagaimana bisa bekerja, bagaimana lagi bisa ada tabungan, bagaimana lagi bisa kaya, bisa dan seterusnya. Walaupun itu boleh-boleh saja dilakukan, tapi yang paling utama adalah bagaimana seseorang memperhatikan keselamatan anak-anak kita ini, khususnya dalam perjalanan ke dunia akhirat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika anak-anak kita tidak pantau mereka dalam menggunakan media sosial ini, maka kehancuran yang akan terjadi. Bagaimana kita akan mengharapkan keluarga yang baik, negeri yang makmur, sejahtera, ketika anak-anak ini tidak dibina dengan pola-pola sebagaimana dulu orang-orang soleh membina anak-anak mereka. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, karena khawatirnya kepada anak-anak mereka, selalu datang kepada Allah, dalam artian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang tetap menegakkan sholat, begitu juga dengan keturunanku. Bagaimana hari ini kita memperhatikan tidak sholatnya anak-anak kita, baca Qur'annya anak-anak kita. Mungkin mereka sekolah-sekolah di umum, kita katakan di sana tidak ada agama, tapi apakah kita berikan tambahan-tambahan kepada mereka untuk ikut pengajian, menambah ilmu syar'i dan seterusnya? Maka kalau belum kita lakukan, segera kita lakukan jemaah sekalian. Segera kita lakukan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang perlu kita lakukan untuk menjadikan generasi kita ini menjadi generasi yang baik, generasi yang soleh, adalah yang pertama berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah jemaah sekalian. Kita harus bersandar kepada Zat yang Maha Kuat, yang Maha mengabulkan permintaan dan doa-doa kita. Jangan sampai di dalam daftar doa-doa kita itu tentang dunia, tentang jabatan, hanya itu saja doa-doa kita, tapi kita tidak pernah masuk ke dalam doa kita itu tentang bagaimana anak-anak kita ini. Sehingga kita terus minta hidayah kepada Allah yang memberikan hidayah. Salah satu doa yang sangat bagus untuk kita baca adalah doa yang biasa dibaca di dalam qunut, doa qunut. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikan kami hidayah sebagaimana Engkau telah memberikan orang-orang terdahulu hidayah, para nabi, para syuhada, para sholihin. Berikan juga kami hidayah seperti mereka. Wa afina fiman afait. Dan ampuni kami ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau terima taubat-taubat mereka, yang mereka bertobat kepadamu dan Engkau terima taubatnya. Masukkan kami juga kepada golongan itu. Wa tawallana fiman tawallait. Dan masukkan juga kami dalam golongan orang-orang yang Engkau mudahkan urusan-urusan mereka. Perbanyak doa dan doa-doa yang lainnya. Ini yang pertama kita lakukan. Kemudian yang kedua, tanamkan tauhid kepada anak-anak kita sejak dini. Kita ajarkan, kita kenalkan siapa Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat melihat, sehingga dia kalaupun di luar dari pengawasan kita, dia tahu bahwa orang tuanya tidak melihatnya, tapi karena dia tauhidnya bagus, mantap, dia yakin bahwa orang tuanya tidak melihat, tapi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala melihatnya, sehingga dia dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia tetap berada dalam muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga adalah berikan teladan yang baik. Berikan teladan yang baik. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kadang teladan itu ya lebih baik daripada nasihat 100 nasihat, 200 nasihat. Ya. Anak-anak membutuhkan teladan dari kita. Kita suruh anak kita sholat subuh, kita juga kan subuh. Bahkan sebelum itu, kita suruh anak kita baca Quran. Kita juga harus memberikan contoh dulu membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah kita pantau aktivitas digital mereka. Ketika kita memberikan handphone kepada mereka, kita pantau. Kita pantau apa yang boleh mereka tonton, apa yang mereka boleh lihat, dan seterusnya. Karena kalau tidak, mereka akan terbawa oleh tontonan-tontonan itu sehingga mereka kira itu baik. Karena tidak ada filter, tidak ada penyaring, maka orang tua di sini berfungsi untuk menjadi filter sebagai penyaring. Mana yang baik, mana yang bagus untuk ditonton, mana yang bagus untuk diteladani dan seterusnya. Kemudian berikan juga alternatif positif kepada anak-anak kita. Misalnya sibukkan dia dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita ajak ke majelis taklim, majelis ilmu, atau kita libatkan dalam sebagai panitia pengajian, atau kita libatkan dia menjadi risma, remaja masjid, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan juga keturunan kita di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa melewati tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini sekalipun itu berat, karena kita yakin ketika kita memiliki ilmu agama, kita memiliki iman, maka semua itu kecil. Allah Subhanahu wa taala mampu menyelamatkan kita ketika kita benar-benar menyerahkan total kepadanya dengan disertai dengan usaha dan doa di dalam menjalani tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. I'lamu ayyuhal mu'minun inna Allaha ma'akum yaqulu wa la'atihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun haitsu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'a din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al madhlumin al mujahidin al mustad'afin fi ghazati Filistin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.